Perkembangan emosi adalah suatu proses penyesuaian diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang sekitar, baik itu orang tua, teman, ataupun saudara sekalipun dalam berinteraksi sehari-hari. Nah, perkembangan emosi ini mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang penyelesaian masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa kelak. Nah, di perkembangan emosional anak ini ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, emosi anak berlangsung singkat. Yang kedua, emosi anak bersifat intensi. Yang ketiga, emosi anak itu bersifat temporer. Yang keempat, emosi anak muncul untuk dalam jangka yang di sini saya akan menjelaskan pengertian perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah suatu proses belajar penyesuaian diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya atau sekitarnya, baik itu orang tua, saudara, bahkan teman sebayanya. Perkembangan emosi mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialaminya setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang penyelesaian masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa kelak. Nah, di dalam perkembangan emosi anak ini memiliki beberapa karakter. Yang pertama, emosi anak berlangsung singkat. Yang kedua, emosi anak bersifat intense. Yang ketiga, emosi anak bersifat temporer. Yang keempat, emosi anak muncul cukup sering. Yang kelima, respon emosi anak bermacam-macam. Yang keenam, emosi anak dapat dideteksi dengan melihat gejala perilakunya. Yang ketujuh, kekuatan emosi anak dapat berubah. Yang kedelapan, ekspresi emosi anak dapat berubah. Nah, yang ketiga adalah ada beberapa aspek perkembangan sosial emosi anak. Yang pertama, rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap sesuatu yang bahkan menurut mereka belum pernah mereka lihat atau mereka lakukan. Jadi dengan rasa ingin tahu yang besar ini membuat mereka terjadi perkembangan emosional. Yang kedua, pribadi yang unik. Yang ketiga, suka berfantasi dan berimajinasi. Yang keempat, menunjukkan sikap egosentris. Yang kelima, memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Nah, yang berikutnya adalah faktor penyebab perkembangan emosi. Yang pertama ada usia, yang kedua pengalaman traumatik, yang ketiga temperamen, yang keempat jenis kelamin, yang kelima cara orang tua memperlakukan anak, yang keenam adalah lingkungan sosial. Yang selanjutnya adalah pola asuh keluarga terhadap perkembangan kepribadian. Nah, keluarga merupakan wadah pendidikan yang sangat besar pola asuhnya dalam perkembangan kemandirian anak. Oleh karena itu, pendidikan anak tidak dapat dipisahkan dari keluarganya, karena keluarga merupakan tempat pertama kali anak belajar menyatakan dirinya sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan kelompoknya. Orang tua, yaitu ayah dan ibu, merupakan orang yang bertanggung jawab pada seluruh keluarga. Orang tua juga menentukan kemana keluarga yang akan dibawa dan apa yang harus diberikan sebelum anak-anak dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dia masih tergantung dan sangat memerlukan bekal pada orang tuanya, sehingga orang tua harus mampu memberikan bekal kepada anaknya tersebut. Orang tua atau ayah dan ibu sebagai pemimpin sekaligus pengendali sebuah keluarga dipastikan memiliki harapan-harapan dan keinginan yang hendak dicapai oleh anaknya di masa depan nanti. Harapan dan keinginan tersebut ibaratkan sebuah cita-cita sehingga orang tua akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Harapan dan keinginan orang tua terhadap anak-anaknya di masa depan inilah yang akan banyak mempola asuhkan bagaimana mereka memperlakukan anak-anaknya, memberi tugas dan bertanggung jawab, serta pemenuhan terhadap kebutuhan anak-anaknya, baik fisik maupun non-fisik. Termasuk di dalamnya memberikan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan terhadap buah hatinya. Nah, pola asuh yang pertama adalah pola asuh demokratis, yang mana orang tua ikut terlibat dalam membagi waktu belajar dan bermain tanpa harus memaksa pada anak, tidak terlalu membiarkan anak memutar televisi pada saat belajar. Pola asuh yang kedua adalah pola asuh otoriter, di mana orang tua ditandai dengan ketatnya orang tua dalam membagi waktu belajar dan bermain anak. Tidak membolehkan anak menonton televisi pada saat mereka belajar
bahkan tidak terlalu memarahi anak bila tidak mau belajar. Yang ketiga adalah pola asuh permisif, yang dilakukan oleh orang tua ditandai dengan membiasakan anak membagi waktu belajar dan bermain sendirian. Selalu membiarkan anak memutar TV pada saat belajar atau waktu belajar. Tidak menanyakan akan menegur bila tidak belajar. Berikutnya adalah berbagai macam bentuk kepribadian. Yang pertama sanguinitis si optimis, humoris dan aktif. Yang kedua koleris si emosional, logis dan keras kepala. Yang ketiga melankolis si serius, sensitif dan tekun. Yang keempat flegmatis si santai, tenang dan teratur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.